Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Haris Prafahyat dari Prodi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber di sebelah saya mengenai perilaku konsumen pada penggunaan produk sabun cuci muka KAF. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Namanya saya Abi Pranaja dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Muhammad Lutfi Ibrahim dari Pendidikan Ekonomi. Oke, terima kasih untuk Kak Biu dan Kak Lutfi. Baik, saya akan langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Pertanyaan pertama, menurut kakak berdua, seberapa besar sih pengaruh suatu brand atau merek saat kalian itu memilih produk sabun cuci muka? Menurut saya pengaruhnya sangat besar karena berdampak langsung ke muka gitu ya. Apakah mukanya kayak kering atau gimana, tergantung masalahnya sendiri sih menurut saya gitu. Kalau menurut saya pribadi itu sangat pengaruh karena baik lagi ke mukanya masing-masing, cocok nggak cocoknya. Untuk pertanyaan kedua, seberapa puas kalian berdua saat pengalaman pertama kali menggunakan sabun cuci muka merek KAF? Jujur ya, saya kayak awal-awal merasa tuh langsung muka saya langsung glowing gitu sih, lebih bersih, terus juga better lah daripada nggak pakai sabun cuci muka sama sekali gitu. Kalau dari saya pribadi sangat puas karena emang dari awal saya sudah memakai produk KAF ini, jadi emang dengan muka saya juga cocok sih. Pertanyaan ketiga ya, Kak, seberapa signifikan nih perubahan kondisi kulit wajah setelah menggunakan sabun cuci muka merek KAF? Kalau dari aku kan emang dasarnya berminyak gitu mukanya, jadi kalau habis pakai gitu sehari-hari selalu bawa sabun cuci muka KAF gitu, terus pas pakai ya mengurangi minyak juga lah gitu. Sangat berpengaruh sih karena setelah memakai produk itu wajah tuh terasa lebih cerah juga sih, lebih berbeda lah kalau tidak memakai. Kalau misalnya dikasih rating skala dari 1 sampai 5, seberapa signifikan nih, Kak? 4,8. Mungkin dari aku 8 sih. Menurut kalian berdua, seberapa masuk akal harga sabun cuci muka KAF ini, Kak? Menurut aku sangat murah sih, kayak harganya sangat terjangkau dibanding sabun cuci muka lain kayak merek-merek Pond's segala macem lah yang beredar di pasaran itu. Kalau untuk ratingnya nih, dari 1 sampai 5 berapa, Kak? 10. Kalau untuk harga sendiri mungkin sesuai kualitasnya juga ya, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Menurut saya nggak terlalu mahal sih, sesuai lah. Kalau ratingnya, Kak, dari 1 sampai 5? 5. Mungkin itu saja untuk pertanyaan wawancaranya ya, Kak. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber berikutnya. Boleh diperkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Muhammad Ardiansyah dari Prodi Pendidikan Bisnis. Oke, Ardi, jadi di sini aku mau tanya-tanya soal seputar brand KAF nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Ardi, seberapa besar sih pengaruh merek saat Ardi milih sabun cuci muka? Sangat berpengaruh karena cocok-cocokan gitu, nggak semua brand sabun cuci muka cocok. Pemilihan brand yang tepat itu sangat berpengaruh, jadi biar kulitnya nggak rusak atau gimana gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, seberapa puas sih pengalaman pertama saat pakai sabun cuci muka KAF ini? Sangat puas sih karena belum pakai KAF itu sebenarnya saya udah coba beberapa sabun cuci muka yang lain kayak Biore, Pond's dan lain-lain, cuman memang nggak cocok aja di kulit. Dan ternyata pas pakai KAF cocok gitu, jadi sangat puas lah untuk penggunaan KAF. Pertanyaan selanjutnya, seberapa signifikan perubahan kondisi kulitnya setelah pakai KAF nih? Kebetulan saya pakai KAF itu kan emang udah cukup lama ya, sekitar 5 bulan 6 bulan lah. Nah, sebelum saya pakai sabun cuci muka KAF ini saya nyoba beberapa brand lain dan gak cocok. Terus juga karena saya aktivitasnya itu setiap hari dari rumah ke kampus 20 km naik motor, terus paparan sinar matahari, kena debu, polusi dan lain sebagainya macamnya, jadi perlu banget lah sabun cuci muka, sehingga saya pakai KAF cukup signifikan pengaruhnya. Jadi kayak tadinya yang kulit saya kusam, terus juga kulit saya berminyak, setelah menggunakan KAF jadi terredus gitu kusamnya dan berpengaruh lah. Oke, untuk skalanya dari 1 sampai 5 itu berapa? 5 sih. 5 ya? Oke, agak mundur lagi pertanyaan ke sebelumnya ya. Tadi kan pertanyaan seberapa puas nih, tapi skalanya kan belum ya. Untuk skala kepuasannya ini berapa nih dari 1 sampai 5? 5 juga. 5 juga. Kalau misalnya seberapa pengaruh? Seberapa berpengaruh? 5 sih, 5 juga ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa sering kamu beli sabun KAF ini? Karena saya pakai produk KAF yang ukurannya memang kecil, 25 ml kalau nggak salah. Jadi penggunaannya juga cukup sering, setiap habis mandi saya pakai. Mungkin sebulan sekali saya beli sih. Oke. Seberapa masuk akal menurut kamu nih harga sabun cuci muka KAF ini? Kebetulan produk KAF yang saya beli ukuran 25 itu kurang lebih harganya 30.000 dan itu worth it banget sih. Untuk efek yang saya dapetin juga worth it lah. Oke, kalau menurut kamu
seberapa masuk akal nih dari 1 sampai 5? 4 lah. 4 ya. Oke, terima kasih Ardi atas waktunya untuk diwawancara. Oke. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mewawancarai dengan Mas siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Syabani dari Prodi Pendidikan Bisnis. Oke, Mas Abril, di sini saya akan mewawancarai seputar brand Kaf ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama nih, seberapa besar sih pengaruh merek saat Kakak milih produk sabun cuci muka nih? Wah, tentu sangat besar ya, merek itu paling berpengaruh, terutama bagi saya karena misalnya mereknya udah terkenal bagus, udah di mana-mana orang tahu, itu pasti gampang buat saya buat make dan percaya kalau itu tuh bagus barangnya. Untuk skala dari 1 sampai 5, seberapa besar pengaruhnya? 5 sih. Pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Mas Abril dengan pengalaman pertama pas make sabun cuci muka Kaf? Oke. Waktu pertama kali pakai tuh saya ngerasa kayak ini tuh sabun enteng banget di muka. Kayak biasanya kan ada sabun yang kayak tiba-tiba langsung silakan sakit kan, tapi kayak ini tuh walaupun enteng tapi dia lumayan berasa, jadi cukup bagus sih buat produk itu. Kalau dikasih rating 1 sampai 5, seberapa puas sama pengalaman pertama? Oke. 4 ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa signifikan sih perubahan kondisi kulit setelah make sabun muka Kaf ini, Kak? Oke, cukup gede sih perubahan yang dirasakan karena kan saya suka pakai kacamata nih kan. Iya. Kadang kalau kena matahari tuh belang. Nah waktu itu karena pertama kali pakai dan udah sampai sekarang pakai juga, jadi belangnya ini udah agak nggak kelihatan lagi. Jadi mulai menutupi gitu, bagus banget. Dari 1 sampai 5, seberapa besar nih perubahannya? 4,5. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering beli sabun cuci muka Kaf nih? Oke, untuk penggunaan 1 botol bisa untuk 1 bulan sih. Jadi untuk sebulan itu paling beli cuma sekali aja. Dan terakhir, seberapa masuk akal harga dari sabun cuci muka Kaf ini menurut Mas Abril? Oke, kalau dilihat dari produk-produk yang lain kan harganya juga hampir-hampir mirip kan. Tapi dari hasil yang udah dikasih dari produk itu mungkin sangat masuk akal untuk harga yang segitu. Dengan rating 1 sampai 5, seberapa masuk akal nih, Kak? 4. Oke, terima kasih kepada Mas Abril yang sudah mau diwawancarai. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Saat ini saya sedang bersama narasumber. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, halo, perkenalkan aku Nasi Pramedan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi di sini aku mau wawancara Kakak terkait penggunaan brand Kaf nih. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut Kakak, seberapa besar pengaruh merek atau brand saat Kakak milih produk sabun cuci muka nih, Kak? Jadi brand itu pengaruh banget sama kepercayaan konsumen dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau semakin bagus produk dari pasar sabun muka atau segala macam itu, maka semakin banyak juga kepercayaan yang kita itu makin percaya gitu tersebut. Itu aja. Rating skala 1 sampai 5 nih, Kak. Itu tadi sih di angka 4 ya. Pertanyaan kedua nih ya, Kak. Menurut Kakak, seberapa puas Kakak saat pengalaman pertama menggunakan sabun cuci muka merek Kaf ini, Kak? Kalau menurut saya sendiri sih sabun Kaf ini udah bagus. Mungkin masih banyak yang belum tahu juga sabun Kaf. Mungkin juga masih banyak yang pakai produk lain yang mungkin di bawah atau di atas Kaf. Jadi mungkin Kaf juga masih butuh promosi yang lebih baik lagi buat konsumen agar lebih percaya sama produk Kaf. Dari rating skala 1 sampai 5, seberapa puas nih? Jadi tambah di angka 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa signifikan nih perubahan kondisi kulit wajah Kakak setelah memakai sabun cuci muka Kaf? Kalau dari pengaruhnya itu sekitar 70% lah. Kalau misalnya dari 1 sampai 5, seberapa signifikan? 3. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Kakak beli sabun cuci muka Kaf? Paling 1 bulan sekali itu kalau pemakaian sehari 2 kali. Kalau misalkan rutinnya bisa 3 kali sehari, itu bisa di 2 atau 3 mingguan. Untuk pertanyaan terakhirnya, kan, menurut Kakak seberapa worth it atau masuk akal harga sabun cuci muka Kaf gitu? Kalau harga sabun Kaf masih terjangkau, masih harga pasaran yang lainnya juga. Oke, kalau misalnya dikasih rating skala 1 sampai 5 nih, Kak? Di angka 4. Masih kurang yang sudah menonton. Terima kasih. Ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Boleh diperkenalkan diri dulu, Kak? Oke, saya Raisya dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 22. Oke, Kak Raisa ya.
Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait perilaku konsumen dari produk Garnier. Sebelumnya kakak pernah pakai Garnier kan ya? Saya pernah pakai Garnier. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya kak. Jadi untuk pertanyaan pertama, seberapa besar nih menurut Kak Reisha tentang pengaruh suatu merek saat kakak itu memilih produk sabun cuci muka nih kak? Cukup besar ya. Apalagi kita ngelihat iklan-iklan di TV, di sosial media, di mana-mana gitu ada iklan tentang sabun cuci muka, terutama yang berpengaruh kepada saya itu Garnier. Jadi tertarik membeli produk Garnier. Oke, kalau dikasih rating skala 1 sampai 5, seberapa pengaruh sih merek Garnier ini dalam pemilihan sabun cuci muka? Kalau menurut saya sih 4 ya. 4 ya? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Seberapa puas sih dengan pengalaman pertama kakak nih saat mencoba produk sabun cuci muka Garnier ini kak? Kalau pengalaman saya pertama kali pakai sabun Garnier tuh impressionnya kayak dia benar-benar membersihkan ke dalam muka gitu. Terus kayak jadi beneran terasa bersih. Oke, kalau dari rating skala 1 sampai 5, seberapa puas nih sama pengalaman pertamanya pakai Garnier? Kalau saya sih 4 ya. 4 ketiga, apa signifikan sih perubahan kondisi kulit wajah kakak setelah pakai produk sabun cuci muka Garnier kak? Kalau dulu sebelum pakai sabun Garnier tuh saya sering breakout mukanya jerawatan gitu. Tapi setelah beberapa kali memakai Garnier cukup lama, itu jadi lebih baik. Rating 1 sampai 5, seberapa signifikan? Kalau saya sih 4 lagi. 4 lagi ya? Oke, pertanyaan keempat. Berapa sering sih kakak Reisha ini membeli sabun cuci muka merek Garnier ini? Saya sendiri sih sebulan sekali sih cukup. Pertanyaan terakhir terkait harga. Seberapa masuk akal atau seberapa worth it harga sabun cuci muka merek Garnier ini kak? Kalau menurut saya sih sangat worth it ya. 1 sampai 5 skala ratingnya seberapa worth it? Untuk Kalau harganya? saya 5. 5 ya? Oke kakak Reisha, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya kak. Ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri dulu kak? Halo, nama aku Putri Lestari dari S1 Pendidikan Ekonomi. Oke, halo Kak Putri. Sebelumnya terima kasih atas waktunya karena kakak di sini pilih produknya Garnier ya kak ya. Jadi aku akan wawancara seputar Garnier nih. Jadi untuk pertanyaan pertama nih kak, seberapa besar sih pengaruh merek saat kakak ini memilih produk sabun cuci muka nih? Kalau untuk pengaruh milih merek itu ngaruh banget ya, karena apalagi dari harga terus juga kualitas. Kalau misalkan kita milihnya tuh asal-asalan, pasti itu berpengaruh juga kan sama kita. Jadi sangat berpengaruh untuk milih merek. Kalau 1 sampai 5 nih, seberapa besar pengaruhnya nih kak? 5. Pertanyaan selanjutnya, seberapa puas nih kakak dengan pengalaman pertama kakak saat menggunakan sabun cuci muka Garnier ini kak? Pengalamannya pastinya karena sebelumnya itu kan nggak pakai Garnier ya. Nah, pas pakai Garnier tuh benar-benar beda, karena Garnier tuh ngasih tone up gitu lah setelah cuci muka. Jadi sangat berpengaruh juga sih. Oke, dari rating 1 sampai 5, seberapa besar nih pengaruhnya juga? Pengaruhnya 4,5. 4,5 ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih, signifikan perubahan kondisi kulit kakak saat memakai Garnier nih kak? Kalau signifikan sendiri sebelumnya sih alhamdulillah nggak breakout gitu ya, tapi kalau pas pakai Garnier itu lebih ke cerah sih, signifikannya tuh lebih ke cerah aja. Oke, kalau dikasih skala 1 sampai 5, seberapa besar nih signifikannya? 4. Pertanyaan keempat nih kak, seberapa sering sih kakak membeli produk Garnier ini? Biasanya 2 bulan sekali, karena itu kan habisnya ya, masa habisnya si Garnier itu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak seberapa masuk akal nih harga dari produk sabun cuci muka Garnier nih kak? Ini sih affordable juga ya, karena 30 ribuan kan sampai 50 ribuan. Jadi dengan efektivitas yang dia kasih, tapi juga kasih harga yang murah. Iya. Oke, kalau untuk skala ratingnya nih 1 sampai 5 berapa? Ratingnya 5. 5. Iya. Oke, mungkin itu saja untuk wawancara dari Kak Putri terkait Garnier. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke, baik. Saat ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Zahwa Kailan Gisna. Oke, Kak Zawa ya Kak. Jadi di sini aku akan mewawancarai seputar brand Garnier nih Kak. Untuk pertanyaan pertama, seberapa besar sih pengaruh merek saat Kakak memilih produk sabun cuci muka nih Kak?
Kalau produk Garnier sendiri karena produknya udah gede ya, jadi mungkin generik juga. Apalagi dia kalau di etalase tuh paling depan gitu, jadi mungkin pengaruhnya besar juga buat saya beli. Menurut kakak dari rating 1 sampai 5 seberapa besar nih pengaruhnya kak? 3. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa puas pengalaman pertama kakak saat make produk Garnier nih kak? Kalau boleh jujur sih 2 sih, karena kalau dipakai menurut saya kalau Garnier itu nggak cocok sih karena bikin kulit ketarik. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, seberapa signifikan perubahan kondisi kulit kakak saat make produk Garnier? Nggak begitu signifikan kalau di saya. Skalanya dari 1 sampai 5? 1 sampai 5 1. 1. Oke, untuk pertanyaan keempat, seberapa sering kakak beli sabun cuci muka merek Garnier ini? Kalau saya cukup jarang sih karena emang baru nyoba Garnier 1 kali doang. 1 kali ya. Oke, untuk selanjutnya, menurut kakak seberapa masuk akal nih harga dari sabun muka Garnier kak? Ratingnya 3, lumayan masuk akal sih karena harganya masih pasaran, terus masih murah juga untuk kantong pelajar. Oke, mungkin itu saja wawancara bersama Kak Zahwa. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Terima kasih Kak. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh, nama aku Nadifa Azura, bisa dipanggil Nadifa aja. Oke Kak Nadifa, sini aku mau nanya seputar brand Garnier ya Kak. Pernah pakai kan ya? Iya, aku udah pernah pakai Garnier. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, seberapa besar pengaruh merek saat kakak memilih produk sabun cuci muka nih Kak? Menurut aku sangat besar ya, mungkin kalau diskalain mungkin 10, karena merek yang besar itu bikin kita jadi tertarik, apalagi kalau misalnya merek besar itu promosinya gencar kan ya, jadi kan bisa menarik para customer untuk beli ya, jadi merek besar itu sangat mempengaruhi banget sih untuk customer beli. Oke, dari skala 1 sampai 5 nih Kak, seberapa besar pengaruh mereknya? Mungkin kalau dari 1 sampai 5 berarti 5. Oke, pertanyaan kedua, seberapa puas kakak sama pengalaman pertama saat pakai sabun cuci muka Garnier? Aku cukup puas sih karena waktu itu aku pakai dari pas SMP dan itu ringan banget buat anak muda, jadi aku sangat puas. Oke, dari 1 sampai 5 nih Kak, seberapa puas? Jujur nih 5. Pertanyaan ketiga, seberapa signifikan perubahan kondisi kulit kakak setelah pakai produk sabun cuci muka merek Garnier nih Kak? Mungkin 4 kali ya, karena lumayan signifikan, atau enggak pas setengah, karena lumayan signifikan bikin muka aku jadi lebih cerah dan lebih halus. Oke, selanjutnya seberapa sering sih kakak beli sabun muka merek Garnier ini? Mungkin sebulan itu bisa 2 atau 3 kali beli. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, seberapa masuk akal harganya nih menurut kakak? Cukup masuk akal sih, apalagi terjangkau juga untuk anak-anak muda yang pengen beli Garnier. Kalau dari 1 sampai 5, seberapa masuk akal nih? 4 sih. 4 ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Nadifa. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Boleh Kak perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, aku Sahitya. Oke, Kak Sahitya. Sini aku mau nanya seputar produk Garnier ya Kak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kakak seberapa besar pengaruh suatu merek saat memilih suatu produk Kak? Kalau menurut aku sih sangat berpengaruh ya, karena sebuah merek atau brand itu kan jadi kunci utama untuk menarik konsumen. Terus juga merek itu mempermudah kita untuk mencari produk-produk yang dipercaya dari merek tersebut. Oke Kak, kalau misalnya di rating dari 1 sampai 5, seberapa besar nih Kak pengaruh? Menurut aku 4 sih. Oke, menurut kakak 4 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Menurut kakak seberapa puas pengalaman pertama kakak saat pertama kali menggunakan sabun muka Garnier nih Kak? Kalau aku sih cukup puas ya Kak, karena pertama kali pemakaian itu kan kondisi kulit aku lagi breakout nih. Terus juga waktu itu merek Garnier ini banyak di review dan hasilnya juga bagus. Jadi aku tertarik buat coba dan ternyata ya aku hasilnya juga bagus gitu. Makin membaik, terus nggak bikin ketarik juga. Oke, kalau misalnya dikasih skala rating 1 sampai 5, berapa Kak kira-kira? Kalau untuk Garnier sih 5.
Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, seberapa besar perubahan yang Kakak rasakan saat menggunakan sabun muka Garnier ya? Iya, seperti yang aku bilang tadi, kondisi muka aku kan saat itu lagi breakout. Terus setelah pemakaian kurang lebih selama 3 bulan, itu udah kelihatan berkurang nih. Walaupun tiap muka ini kan cocok-cocokan ya Kak. Tapi menurut aku untuk pemula sih cocok pakai Garnier. Oke, kalau misal di rating dari 1 sampai 5, seberapa besar nih perubahannya Kak? 4. 4. Oke, untuk pertanyaan keempat, menurut Kakak, seberapa sering Kakak itu beli produk Garnier? Kalau aku setiap 1 bulan sekali. Oke, pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak seberapa masuk akal nih harga dari produk sabun cuci muka Garnier nih Kak? Kalau menurut aku cukup worth it ya untuk harga dan hasil setelah pemakaian. Karena kan sekarang banyak produk skincare yang mahal-mahal tapi banyak juga yang nggak berpengaruh nih. Jadi Garnier menurut aku sangat cocok di kantong pelajar dengan hasil yang bagus. Apalagi Garnier sendiri kan udah BPOM juga. Oke, kalau dari skala 1 sampai 5 seberapa worth it Kak? 4. 4 ya. Oke, terima kasih Kak Saidia atas waktunya untuk diwawancara. Mungkin sekian itu saja hasil dari wawancara beberapa narasumber dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan dan kebingungan dalam menyampaikan pertanyaan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.